seorang pembela Pak Jokowi, seorang die hard untuk geng Solo. Ternyata kasasi Rasman ditolak resmi dari Mahkamah Agung. Ditolak, udah ketok palu oleh Hakim Agung. Breaking news, belum ada media lain yang memberitakan. Mahkamah Agung akhirnya resmi mengetok palu dan menolak kasasi Rasman Arief Nasution. Mulai hari ini, Rasman bukan lagi sekadar terdakwa, tapi resmi menyandang status sebagai terpidana. Apakah dia akan langsung dijebloskan ke penjara? Tonton video ini sampai habis. Berdasarkan data resmi dari situs Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 5227 K/Pitsus/2026, Majelis Hakim yang diketuai oleh Yohanes Pri bersama anggota Nur Ediono dan Sutarjo telah memutus perkara ini pada Rabu 13 Mei 2026 dan baru saja dipublikasikan. Amarnya sangat jelas, tolak kasasi penuntut umum dan kasasi terdakwa. Karena permohonan kasasi dari pihak Rasman ditolak, maka putusan hukum yang berlaku kembali pada putusan pengadilan tingkat pertama, Judex Fakti, yang sebelumnya telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mari kita bedah kembali apa hukuman yang harus dijalani oleh Rasman. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1057 Pitsus 2024, Rasman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah Gradat Hotman Paris Hutapea melalui media elektronik. Hukuman yang dijatuhkan tidak main-main, pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda sebesar 200 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan subsidiar selama 4 bulan. Artinya, Rasman terancam total hukuman hingga 1 tahun 10 bulan kurungan jika denda tidak dipenuhi. Seruan mengawal eksekusi kejaksaan. Karena putusan kasasi ini sifatnya final dan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka tidak ada lagi upaya hukum biasa yang bisa menghalangi eksekusi. Langkah selanjutnya sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai eksekutor, begitu mereka menerima salinan putusan resmi dari MA. Kita semua sebagai masyarakat harus mengawal kasus ini dengan ketat. Jangan sampai proses eksekusi ini berjalan lambat atau bahkan tidak jelas rimbangnya, seperti yang terjadi pada kasus Sylvester Matutina. Hukum harus ditegakkan secara jujur, adil, dan tanpa diskriminasi kepada siapapun, termasuk mereka yang merasa dekat dengan lingkaran kekuasaan. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar.